Ilaga Ligo adalah suatu mitologi yang disusun dalam satu sistem, yang diuraikan dalam bahasa sastra dengan tekanan pada akhir ini, sehingga karya tersebut sifatnya lebih menonjol sebagai karya sastra daripada karya antropologi. Ada dunia atas dan dunia bawah, di antara keduanya kosong. Pada umumnya dikatakan bahwa kedua dunia itu dihuni dengan cara yang sama oleh dewa-dewa. Keduanya pun memberikan pemandangan yang sama, hanyalah gambaran tentang dunia bawah lebih kabur dan samar-samar. Yang dipertuan di langit memperistrikan saudara atau saudara kembar, cikal bakal dunia bawah, dan yang akhir ini menikah dengan adik atau adik kembar yang pertama. Akan tetapi ada pula pendapat lain seolah-olah keduanya bersaudara. Kedua pasang suami istri itu masing-masing mempunyai 9 orang anak, putra dan putri. Keterangan-keterangan tentang mereka sangatlah tidak menentu. Yang dipertuan di langit memutuskan akan mencipta dunia tengah. Untuk itu dikirimnya ke bawah salah seorang putranya, Batara Guru. Tempatnya dalam urutan bersaudara tidak tentu. Yang menciptakan dunia tengah, bumi kita, dari yang tak ada dan menjadikannya sesuatu yang berguna. Di bumi, di Luwu, Batara Guru bersatu dengan Wenyili Timo, yang akhir ini selalu diakui sebagai yang tertua di antara anak-anak, cikal bakal dunia bawah dengan permaisurinya. Dalam benih mereka, langit dan bumi bawah diwakili seimbang. Perjalanan keturunan mereka sampai ke generasi yang ketujuh dengan menghitung yang dipertuan di langit sebagai generasi pertama, diikuti dengan seksama. Dalam urutan ini, Saweri Gading yang banyak disebut-sebut kemudian adalah dari generasi yang keempat, dan Ilaga Ligo dari yang kelima. Mulai pada generasi ketiga, pada gaibnya pemuda-pemuda mendapatkan istrinya di bumi. Hal ini mungkin karena pada berbagai tempat di bumi muncul dinasti-dinasti yang cikal bakalnya sesuai persyaratan harus berdarah dewa murni, manurung sebagaimana Batara Guru. Mereka adalah dewa yang diturunkan dari langit ke bumi atau timbul dari dunia bawah ke atas, semuanya dari generasi yang kedua. Akan tetapi tokoh-tokoh dewa ini bukanlah anak dari yang dipertuan di langit dan permaisurinya, atau yang dipertuan di dunia bawah dan permaisurinya. Jadi, apakah mereka itu bukan awal dari segala sesuatu? Adalah seolah-olah para penyair merasakan bahwa ada sesuatu yang tersendat di sini. Apabila pertalian kekeluargaan antara para pelaku senantiasa disebutkan dengan jelas, maka mengenai generasi sebelum manurung-manurung ini dan yang timbul dari dunia bawah ke atas, pertaliannya dengan yang dipertuan di dunia atas dan yang dipertuan di dunia bawah sering diabaikan. Jikalau sang penyair toh menyebutnya, maka generasi yang dahulu itu dinamakannya sepupu dari yang dipertuan dan permaisuri di langit atau dari yang dipertuan dan permaisuri di dunia bawah. Akan tetapi ada sesuatu perbedaan antara tokoh-tokoh yang lain itu dengan pasangan suami istri Batara Guru Wenyili Timo. Orang tua dari pasangan-pasangan yang lain itu keduanya selalu atau dari dunia atas atau dari dunia bawah. Namun terdapat juga kejadian-kejadian bahwa seorang jejaka yang orang tuanya di langit kawin dengan gadis yang orang tuanya di pertiwi atau sebaliknya. Adalah suatu hukum mutlak bahwa hanyalah orang-orang dari generasi yang sama boleh kawin-mawin dan mereka itu berlaku sebagai sepupu sekali, sepupu 2 kali dan seterusnya. Ini berlaku untuk setiap generasi. Jadi, apabila seorang manurung menikah dengan seorang yang timbul dari dunia bawah, maka sebelumnya mereka itu memang telah sepupu. Konsekuensi yang paling jauh dari hal itu ialah bahwa yang dipertuan di langit dan permaisurinya disebut pula bersepupu. Demikian pula dengan yang dipertuan di dunia bawah dan permaisurinya. Suatu hubungan lain antara 2 orang yang menikah termasuk hal yang mustahil. Tibalah suatu saat bahwa pengelanaan di atas bumi oleh anak-anak dewa ini bersama keturunannya yang banyaknya bagaikan pasir di laut harus berakhir. Terakhir mereka berkumpul di Luwu lalu berangkat ke dunia atas dan dunia bawah. Lalu lintas antara bumi dan kedua dunia ini yang selama ini berlaku dengan lancar berakhir pula. Langit dan pertiwi ditutup. Beberapa orang dari generasi ke-6 dan ke-7 yang paling mulia darahnya ditinggalkan di bumi yang telah kosong. Dari mereka itulah berasal penghuni bumi yang sekarang mereka masih keturunan langit. Akan tetapi selebihnya manusia harus menerima tanpa darah putih. Sebenarnya sejak dahulu kala hanyalah orang-orang besar di bumi ini yang mendapat perhatian. Juga pada periode yang dahulu ada rakyat, akan tetapi mereka tak punya asal-usul.
Dalam periode yang baru dari masa ke masa yang tak terduga lebih dahulu tanpa pamer, setiap kali untuk suatu ketika akan dikirim seorang manurung untuk menambahkan darah dewa pada darah manusia, guna mensahkan dinasti-dinasti dalam diri cikal bakalnya. Dunia bawah tidaklah lagi berperan. Jadi, Ilaga Ligo bukanlah epos, dia adalah prasejarah. Sejarah sebagaimana orang Bugis melihatnya. Oleh mereka dicantumkan dalam buku lain, berupa kisah sejarah dalam bentuk prosa yang mulai dengan seorang manurung yang turun ke bumi dalam suatu kurun waktu yang bersambung langsung dengan masa kita sekarang. Setelah ia membangun suatu dinasti, ia pun lenyap pula secara diam-diam. Setiap keluarga raja atau sama saja setiap carik tanah, karena sejarah raja adalah sejarah negerinya, memiliki kroniknya sendiri. Pustaka Bugis kaya dengan kronik ini.